Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Mengenai hukum wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa, maka para ulama telah sebutkan hukum mereka untuk tidak berpuasa dan juga konsekuensinya. Disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Al-Juz'us Sadis Asyar, juz ke-16 di halaman 271. Para ulama mengatakan yajuzu lil hamil an tuftira in khafat darara. Boleh hukumnya bagi wanita hamil untuk tidak berpuasa jika dia khawatir akan mendapatkan bahaya, ya, yang itu menurut dugaan kuatnya bi ghalabatiz zan. Baik bahaya tersebut akan menimpa ala nafsiha wa waladiha, atau kepada anaknya. Ketika dia khawatir terhadap tubuhnya dan anaknya, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Hukumnya boleh. Wa yajibu dzalika idza khafat, bahkan bisa jadi hukumnya wajib bagi dia untuk tidak berpuasa ketika dia khafat ala nafsiha halakan aw syadida adha. Ketika dia mengkhawatirkan tubuhnya, ya, akan meninggal dunia atau akan semakin parah penyakit yang dia derita. Ini kata para ulama tidak hanya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk dia tidak berpuasa ketika dengan berpuasanya akan menyebabkan kematiannya atau semakin parah penyakitnya. Nah, apa konsekuensinya bagi mereka yang khawatir terhadap dirinya? Wa 'alaiha al-qada, wajib bagi dia untuk menggantinya bila fidyah, tanpa dia harus membayar fidyah, mengqada saja. Wa hadza bi ittifaqil fuqaha, hukum ini merupakan kesepakatan para ulama fikih kita. Wa tafaqu kadzalika ala adami wujubil fidyah. Kesepakatan ulama lainnya adalah bahwa tidak diwajibkan membayar fidyah idza aftarat al-hamil, jika seorang wanita hamil tidak berpuasa, ya, karena khaufan ala nafsiha, ketika dia khawatir terhadap tubuhnya saja, tidak khawatir terhadap anak, hanya khawatir terhadap tubuhnya saja, maka sepakat para ulama dia tidak wajib membayar fidyah. Mengapa? Li'annaha, karena dia bimanzilatil marid, posisinya sebagaimana orang sakit. Al-khaib ala nafsihi, orang sakit yang dia khawatir terhadap kondisi kesehatan tubuhnya. Jadi wanita hamil dan wanita menyusui, ketika dia yang dia khawatirkan hanyalah tubuhnya, bukan khawatir terhadap anaknya, maka sepakat ulama dia tidak wajib fidyah, hanya wajib mengqada saja. Kenapa? Posisinya sebagaimana orang sakit. Orang sakit itu dia khawatir terhadap dirinya. Jadi wanita hamil ketika khawatir terhadap dirinya saja, bukan terhadap anaknya, maka dia sebagaimana orang sakit. Kewajibannya hanya adalah fidyah. Wala yajibu 'alaiha al-fidyah, dan juga termasuk tidak diwajibkan pula kepada dia fidyah. Kadzalika idza aftarat khaufan 'ala waladiha indal Hanafi wal Malikiyah. Nah, jika kasusnya wanita hamil dan menyusui ini khawatir terhadap, ya, anaknya, ya, dia khawatir terhadap anaknya saja, ternyata oleh Hanafiyah dan Malikiyah, dua mazhab menyatakan juga tidak wajib fidyah. Sehingga yang menjadi ikhtilaf ulama, jika ada seorang wanita hamil dan menyusui khawatirnya terhadap anaknya, maka oleh Hanafiyah Malikiyah tetap sebagaimana kesepakatan ulama di atas, ya, dia sebagaimana pula orang yang khawatir terhadap dirinya. Tidak ada bedanya orang khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya, hukumnya tidak wajib fidyah bagi dia. Ini Hanafi dan Malikiyah. Dan juga ada satu pendapat dari ulama Syafi'iyah, namun ini tidak azhar, tidak masyhur, tidak, ya, dipakai, tidak muktamad di kalangan Syafi'iyah. Alasan mereka juga li'annal hamil mutasil bil hamil, hukumnya mengikuti, ya, hukum orang yang khawatir terhadap anaknya itu mengikuti hukum dia sebagai wanita hamil yang dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak ada perbedaan bagi mereka, ya. Fal khauf alaihi kal khauf ala ba'di a'dha'iha. Kekhawatiran dia terhadap anaknya itu sama sebagaimana dia khawatir terhadap sebagian tubuhnya. Maka
hukumnya tidak ada fidyah, hanya mengqadha saja. Wali'anna al-fidyata subitan 'ala Syekh Al-Fani bi khilafil qiyas. Ya, fidyah itu hanya diwajibkan kepada syekh orang tua renta yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, ya. Dan tidak ada kias di sana karena apa? La mumasalah baina shaum wal fidyah. Tidak ada kesamaan antara wajib bayar puasa dengan wajib bayar fidyah. Fidyah dalam Al-Qur'an hanya tekankan kepada Syekhul Fani, kepada orang tua renta yang tidak sanggup membayarnya, tidak sanggup menggantinya, maka kewajiban fidyah tadi tidak bisa disamakan antara syekh tadi dengan wanita tadi. Maka dia hanya puasa, tidak wajib fidyah bagi wanita hamil dan menyusui yang khawatir sekalipun terhadap anaknya. Tidak ada perbedaan ketika dia khawatir dengan tubuhnya. Wal fitr bisababil khauf 'alal walad laisa fi ma'na, di mana ketika seorang wanita tadi berbuka puasa karena khawatir terhadap anaknya tadi, itu tidak semakna dengan seorang syekh yang sama sekali tidak tidak sanggup untuk membayarnya dengan mengganti di waktu yang lain. Nah, berbeda ketika itu di madhab Hanabilah wa Syafi'iyah. Begini pendapat mereka. Fil adhar indahum, yakni madhab Syafi'iyah yang lebih masyhur, lebih jelas di mazhab mereka, lebih mu'tamad, lebih dipegang dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Idza aftarat al-hamil khaufan ala waladiha, ketika wanita hamil dia berbuka puasanya karena khawatir terhadap anaknya, tidak khawatir terhadap dirinya, fa 'alaiha ma'al qada, selain dia wajib mengganti qada, maka ada juga kewajiban berikutnya, yakni fidyah, memberi makan orang miskin di setiap hari tertinggalnya 1 mud. Ya, mereka berdalil bahwa ini pendapatnya Ibnu Abbas, dan ada hadis dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika mentafsirkan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi mereka yang tidak dapat berpuasa untuk membayar fidyah saja, ya. Nah, kata beliau Ibnu Abbas, annahu nusikha hukmuhu, dihapus hukumnya, illa fi haqqil hamil wal murdi idza khafata ala auladihima, dia terhapus hukumnya kecuali pada wanita hamil atau menyusui ketika dia khawatir terhadap anak-anaknya. Jika wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap anaknya, maka dia sebagaimana ayat ini, dia wajib membayar fidyah. Ini menjadikan dalil oleh mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah bahwa mereka membedakan ketika wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya, maka sebagaimana kesepakatan ulama 4 mazhab, dia hanya wajib mengqadha. Adapun ketika wanita menyusui dan hamil tadi khawatirnya hanya terhadap anaknya, maka dia wajib membayar fidyah, berdalil dengan tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam surah Al-Baqarah 184. Ala kulli hal, ini ikhtilaf para ulama, ya, hanya pada wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya. Ketika wanita hamil khawatir terhadap dirinya saja, maka sepakat ulama, ya, dia hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.